Ketika ketua kami memulai perusahaan, ia memulai bisnis suplemen atau AFC dan makanan sehat atau AMS. AMS sebagai kantor pusat dan internasional dari makanan sehat, AFC sebagai brand utama, NYK sebagai penelitian dan pengembangan, Kenko TV sebagai periklanan dan promosi, Honso sebagai obat-obatan herbal, dan AFC Academy sebagai sekolah bahasa Jepang. AMS adalah singkatan dari Asayama Mio Sokihin. Mio yang berarti raja dari rasa, Sokihin berarti makanan. Dan AFC adalah singkatan dari Asayama Family Club yang menjual suplemen dengan keanggotaan. AFC adalah brand utama, sedangkan AMS adalah untuk Departemen Internasional. AFC HD AMS Life Science Co. Ltd. memiliki status yang sudah terdaftar di pasar saham, memiliki sertifikat GMP untuk Shizuoka Factory, memiliki omset lebih dari 15 triliun, memiliki total lebih dari 1.000 karyawan, dan didirikan pada tahun 1969. Kuni Yoshida Factory memproduksi semua produk kapsul, gel lembut, dan pil. AMS Building, laboratorium penelitian utama dan pabrik dari kosmetik. Chiba Factory memproduksi seri tongkat Hanamai kolagen dan produk organik yang bersertifikat JAS. AFC Factory menghasilkan semua jenis minuman bubuk AFC, termasuk SOP 100 Plus dan Utsukushi. Siap kami. Kami termasuk dalam 5 jajaran perusahaan suplemen terbaik di Jepang. Perusahaan pertama yang diberikan oleh Jepang sertifikat GMP. Dan kami memiliki 50 tahun pengalaman dalam berbisnis. Monozukuri. Monozukuri secara harafiah berarti produksi atau membuat sesuatu, yang di dalam bahasa Jepang dan merupakan istilah Jepang untuk manufacture. Makna yang lebih luas mencakup sintesis kecakapan teknologi, pengetahuan, dan semangat praktik manufaktur Jepang. Semangat mencakup sifat yang tulus terhadap produksi dengan kebanggaan, keterampilan, dan dedikasi, serta mengejar inovasi dan kesempurnaan. AFC secara resmi telah mengumumkan akan membangun fasilitas Understanding type 2 diabetes. Type 2 diabetes is a metabolic disorder that causes sugar in the form of glucose to accumulate in the blood rather than being used as fuel by the cells in our body. When we eat, food is broken down by our digestive system into nutrient molecules that are then absorbed through our digestive tract for use by the body. Foods containing carbohydrates or various sugars are broken down into glucose. Glucose is an important source of fuel for many organs in our body. However, to be able to use the glucose for fuel, the glucose molecule must first enter into the cell. The pancreas produces a hormone called insulin, a chemical messenger essential for the entry of glucose into cells. As the blood glucose levels rise after a meal, insulin is released into the bloodstream and sets processes in motion to trigger the removal of glucose from the blood to enter into the cells. In type 2 diabetes, the cells become resistant to insulin and ignore its message to absorb glucose. This is known as insulin resistance. In addition, in type 2 diabetes, the pancreas is unable to produce the greater amounts of insulin needed to trigger these resistant cells to take in glucose from the bloodstream. The most notable symptom of diabetes is frequent urination and excessive thirst. Other symptoms include weakness, drowsiness, and blurred vision. These are caused by chemical imbalances in the blood related to high levels of blood glucose. About 1 in 4 people with type 2 diabetes are unaware that they have the disease. It is important to catch diabetes early. Over time, high blood glucose damages the blood vessels,
which can damage the organs that these vessels supply, leading to a variety of health complications. Damage to the small or micro blood vessels can cause vision problems, including loss of sight, nerve damage, and kidney disease. Damage to larger or macro blood vessels can lead to cardiovascular complications such as heart disease, stroke, and poor blood circulation. Overweight and inactivity are major causes of diabetes. A family history of diabetes significantly increases your risk of developing the disease. Certain ethnic populations are also at increased risk of developing type 2 diabetes. Finally, some medications may increase your diabetes risk, specifically corticosteroids, thiazide diuretics, drugs used to treat certain mental illnesses, and some antiretrovirals used to treat HIV infection. In summary, type 2 diabetes is a metabolic disorder. It causes sugar, in the form of glucose, to accumulate in the blood rather than being used as fuel for the cells in our body. If not diagnosed and treated in a timely manner, type 2 diabetes can lead to many health complications. Akan membahas mengenai metabolisme, 新陈代谢. Saya ambil dari buku Menuju Sehat dan Panjang Umur, Kian Kang Chang Suk, dari Mr. Andrew Wang ya. Metabolisme adalah proses makanan melalui sistem pencernaan dalam tubuh kita diubah menjadi energi. Nah, berikut diagram dari sistem pencernaan kita. Ketika kita makan, di mulut bersama air liur, ditelan masuk ke dalam lambung, dan setelah dicerna oleh bermacam-macam enzim lambung, ya, dan usus 12 jari, itu seol zicang ya, namanya usus 12 jari, seol ya, seol zicang. Makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang berbentuk molekul. Misalnya, karbohidrat menjadi molekul glukosa, glutautang. Ya. Saat nutrisi tersebut diserap dan masuk ke dalam peredaran darah sistemik, kemudian glukosa dijadikan energi yang diperlukan oleh tubuh. Dan sisa glukosanya melalui hormon insulin disimpan di dalam hati. Nah, ya. Nah, ini disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Namanya dangyuan ya, glikogen, sebagai cadangan energi. Glukosa ini sisanya masuk ke sel menjadi energi ya. Dan selain disimpan di dalam hati, juga disimpan di dalam otot, glikogen ini ya. Nah, molekul berikutnya yaitu lemak, asam lemak, zifangsuan ya. Nah, ini kalau lemak itu akan berguna untuk bahan bakar ya, untuk sel jaringan tubuh kita, dan sisanya disimpan di dalam lemak bawah kulit, adipose. Nah, ini saya gambarkan seperti itu ya. Kalau perutnya semakin gemuk berarti cadangan lemaknya semakin banyak, terus jadi kulitnya semakin tebal jadi gendut. Nah, itu artinya terlalu banyak cadangan lemak. Nah, yang lainnya ini saya jelaskan juga bagaimana terbentuk asam amino ya. Dari ini makanan dicerna akan melalui enzim pepsin di dalam lambung kita. Nah, melalui enzim ini akan direaksi oleh enzim pankreas tripsin, karbosipeptase, krimtosipsin. Nah, ini semua akan diubah menjadi asam amino di dalam usus 12 jari ya, seol zicang ya. Asam amino. Asam amino itu bahasa Mandarinnya anjisuan ya. Nah, asam amino dijadikan bahan baku untuk disintetis menjadi berbagai jenis hormon ya. Jaringan otot, rambut, kuku, dan sebagainya ya, anjisuan ini ya. Hormon, rambut, jaringan kuku, dan sebagainya.
bagian sel yang mengalami degenerasi mati dan dihancurkan di dalam hati, kancang, liver. Proses membangun dan menjebol tersebut di dalam ilmu hayat Zheng Li Xie disebut proses metabolisme Xing Chen Tai Xie ini ya. Molekul asam lemak, molekul glukosa, asam amino. Nah, 3 sumber zat nutrisi tersebut dijadikan bahan baku untuk membangun dan membentuk sel-sel baru. Proses ini disebut anabolisme He Zheng Tai Xie. Proses penguraian sel-sel yang sudah mati dinamakan katabolisme Fen Jie Tai Xie. Kedua proses anabolisme dan katabolisme ini dikerjakan semua di dalam organ hati. Maka proses metabolisme dikerjakan semuanya di dalam hati ya. Nah, anabolisme dan katabolisme ini dilihat ketika kita masih anak-anak, remaja, pemuda, dan lansia ya. Ketika anak-anak remaja, He Zheng Tai Xie, anabolisme selalu terjadi karena masa pertumbuhan. Ketika kita sudah dewasa, terjadi mulai Fen He Tai Xie. Berarti penguraian terus ya, ada mulai penguraian dan tetap ada He Zheng Tai Xie, anabolisme, proses membangun. Tapi ketika kita sudah mulai masuk lansia, ingat, mulai lansia itu umur 45 tahun ke atas, itu sudah terjadi katabolisme lebih banyak dibanding anabolisme. Nah, ini yang disebut proses degenerasi, penurunan fungsi terjadi. Ya, coba ini dilihat diagramnya, penumpukan lemak yang terjadi pertama di dalam perut dulu ya. Ini ada 2 tipe macam obesitas. Biasa obesitas sentral itu disebut tipe apple, terjadi di above waist ya, di atas pinggang. Kedua namanya obesitas peripheral, itu terjadi di bawah pinggang, below the waist, bentuk pear namanya ya. Nah, hati-hati kalau sudah mulai terjadi penumpukan cadangan lemak seperti ini. Coba dilihat ini, lemak di dalam perut kita. Yang paling dekat kulit itu disebut subcutaneous fat. Ya. Terus yang merah itu muscle, artinya otot ya, otot perut. Dan yang paling dalam, yang paling tebal itu adalah visceral fat. Itu yang membuat perut kita membuncit. Ya. Untuk itulah perlu diet. Semua karena makanan dan pola gerak kita. Terlalu banyak duduk menyebabkan perut itu akan membuncit. Ya, jadi perlu komitmen dari diri kita sendiri untuk mulai diet makan. Pilihlah menu makan yang sehat. Yang kanan, ya, jangan ke trans fat. Yang paling bad itu yang trans fat, satur fat, itu juga susu, daging ya. Pilihlah kayak alpukat, makan kacang-kacangan yang mulai sehat, ikan, gantilah makan ikan aja ya, polyunsaturated fatty acid ini. Pilihlah yang sebaik, makan ini yang ada omega 3 di dalamnya, ya, coenzim Q10, jangan yang banyak minyak-minyak. Ya, ini dari diagram gizi biasanya dilihat ya, kita boleh lah Q 1-2 kali, tapi kalau ketika kita perut masih ada visceral fat, diusahakan hindari semua. Puasa, makan manis-manis, makan minyak, itu puasa ya. Sampai olahraga, sampai perutnya visceral fat-nya itu mengecil, hilang maksudnya ya. Visceral fat-nya hilang karena pembakaran, terus cadangannya dibakar supaya hilang. Yang bahaya itu bukan hanya penampakannya, tapi pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya yang penuh plak. Itu yang berbahaya. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas mengenai itu. Itu berbahaya sekali. Nah, dokter yang paling baik adalah diri kita sendiri, yaitu kita mulai makan yang sehat, beristirahat cukup, tidur jangan terlalu malam, maksimal jam 11 lah, toleransi ya, jangan lebih dari jam itu. Sering berolahraga itu dalam arti rutin, tiap hari, menggerakkan otot. Jangan cuma jalan 1 jam cukup, kurang. Ya. Mengurangi stres perlu dari pikiran ya. Bersosialisasilah.
Menurut penelitian, social support help eating behavior dalam 10 bulan. 60%, 66%. Orang yang hanya sendirian kurang berhasil. Untuk itulah joinlah komunitas-komunitas. Yang pernah saya tawarkan juga networking, di mana networking ini selain kita sharing, kita juga mendapatkan berkat ya. Jadi berkat orang itu jadi kita sharingnya jadi lebih sehat secara tubuh maupun secara keuangannya. Karena di sana kita belajar kita bagaimana membangun keuangan yang baik, membangun kesehatan yang baik, pendidikan dan pemahaman. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita berjumpa kembali. Salam sehat semuanya. Selamat malam saya ucapkan pada senior saya, Pak Luki, sudah hadir malam hari ini. Dan para narasumber, Pak Jason, saya ucapkan selamat malam. Dan para Bu Vera, Dr. Vera sudah hadir malam hari ini, yang nanti memberikan testimoni. Dan Bu Siska nanti akan juga memberikan testimoni. Pada malam hari ini, kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kesehatan ya, teman-teman ya. Sungguh luar biasa. Sebelum kita memulai acara kita malam hari ini, saya sekali lagi mengucapkan kepada teman-teman kita yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga ibadahnya diterima. Dan ada kabar yang gembira bahwa setelah trip Rusia ini usai, akan dibuka trip umroh. Nah ini adalah tentunya adalah kabar yang gembira ya teman-teman. Malam hari ini Pak Jason selaku pembawa bahan tentang makanan nutrasiotikal itu akan membahas teman-teman, apakah sebetulnya perbedaan suplemen atau vitamin dengan makanan nutrasiotikal berkaitan dengan produk AFC yaitu SOP, SOP Subarasi dan Otsukushi. Itu sebetulnya bukan sekedar suplemen atau vitamin, tetapi makanan nutrasiotikal. Mungkin banyak dari kita yang belum mengerti ya apa itu makanan nutrasiotikal. Baik teman-teman, kita tidak menunggu lebih lama lagi. Saya persilakan Pak Jason untuk memulai untuk mempresentasikan makanan nutrasiotikal. Silakan Pak Jason, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu ya. Salam untuk Opa Luki senior kita di sini. Ada Om Budiman juga hadir. Malam hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan yang tadi mungkin sudah saya tunjukkan video-video tentang kesehatan dan juga tentang produk knowledge, bagaimana cara kerja produk ini. Banyak juga yang masuk sekitar jam 8 karena bertepatan dengan sholat tarawih ya. Kita mulai dulu aja. Nah, saya akan share screen bagaimana produk AFC itu bekerja dan bagaimana sih apa yang disebut makanan nutrasiotikal itu ya. Bentar, masih prepare slide ya. Ya, kita tahu di perusahaan ini kita semua sama-sama ingin sharing ya. Sharing bahwa bagaimana kita menjadi sehat, bagaimana kita juga menjaga pola hidup kita dengan pola makan yang sehat dan juga pola hidup, bagaimana kita cukup olahraga. Coba lihat gambar saya di background ini, saya juga cantumkan tentang olahraga ya. Olahraga bisa di rumah, tidak perlu di gym kalau saat ini kan pandemi ya. Jadi selalu saya mulai dari ini dan kita semua juga harus sama bagaimana tujuan bisnis ini bukan dagang ya. Nanti di hari Kamis kita akan bahas soal bisnis atau dagang ya. Bahwa kita di AFC ini bukan berdagang tapi kita berbisnis.
Ya, makanya tujuan bisnis ini adalah pendidikan dan pemahaman tentang kesehatan manusia, tentang produk dari Jepang ini seperti apa sih produk ini, dan juga tentang networking. Ya. Nah, seperti tadi video yang saya bahas bahwa kita ini mengalami degenerasi. Tidak bisa ngomong kalau kita sehat saja, tidak ada masalah. Tidak bisa disangkali kalau kita mengalami penurunan dengan usia kita, kulit semakin keriput, semakin ada garis, itu kan sudah menandakan degenerasi ya, penurunan fungsi. Kita tidak seperti dulu masa remaja yang masih umur 20-an masih kuat, pakai serat gitu ya kulitnya ya. Nah, ini berarti semua orang mengalami degenerasi ya. Itu terlepas dari ini ya, tidak terlepas dari pola hidup ya. Pola hidup yang kurang gerak, makan yang kurang sehat, stres dari pekerjaan, stres masalah keluarga dan lain sebagainya, kurang tidur. Itu semua akan mengakibatkan hal yang sudah saya tulis di samping kanan ini ya. Nah, kita harus mengetahui kemampuan pasukan sendiri. Seperti buku Seni Perang ini ya, Sun Tzu Bing Fa ya. Bagaimana Zhi Zi Zhi Bi, Bai Zhan Bai Shen. Bagaimana kita harus tahu kekuatan pasukan kita supaya kita bisa mengenal bagaimana pasukan kita berperang melawan musuh. Musuh kita siapa? Ya, penyakit. Ya. Nah, kita harus tahu juga musuh musuh kita penyakit itu seperti apa. Nah, ini saya kelompokkan ada 7 kelompok penyebab penyakit, yaitu penyakit bawaan genetik ya, bahkan genein, kelainan gen. Kedua, bawaan lahir, kayak contoh sumbing. Nah, itu kan bawaan lahir ya. Trauma, metabolik. Nah, kalau metabolik ya tahu semua ya kan, gangguan metabolik. Nah, misalnya diabetes, gangguan metabolik. Karbohidrat, kalau GOUT, gangguan metabolik purin ya. Kanker degeneratif yang tadi saya bilang karena degenerasi. Jadi timbul Alzheimer, Parkinson dan lain sebagainya, demensia. Dan juga yang 7 juga ada sekarang autoimun, epilepsi, psikosomatis, berkaitan dengan hal-hal psikis kita ya. Nah, lebih baik mencegah dibanding mengobati. Orang bijak berobat tidak setelah jatuh sakit, melainkan mencegahnya sebelum jatuh sakit. Nah, ini yang bagus. Pencegahan bagaimana? Ya dengan makan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, jangan terlalu malam, relaksasi, ya tidak boleh stres ya. Juga spiritualitas. Nah, hubungan kita dengan Tuhan harus dijaga. Lagi di masa bagi kaum muslim, di masa puasa bulan Ramadan ini kita juga harus introspeksi diri. Bagaimana kita hidup ini seperti apa. Nah, itu penting ya. Jangan dilupakan soal spiritualitas ya. Dan itu dilakukan semua sejak muda. Nah, ini ada quote yang cukup bijak ya. Yu Ping Fa Zi Bao Jian. Baru ada sakit, baru memperhatikan kesehatan. Ya, kalau sehat-sehat tidak memperhatikan kesehatan. Cilau Jai Si Yen Yen. Kalau sudah mencapai usia tua, baru kepingin, waduh, aku kok kepingin muda terus ya. Nah, itu namanya terlambat setau ya. Ini seperti tadi video di awal, saya sengaja buka soal metabolisme karena itu berkaitan dengan kekuatan pasukan kita. Nah, ini contoh tadi karbohidrat kan ya, ingat ya. Dari usus halus itu jadi cadangan, jadi gula kan, gula yang glukosa yang jadi energi kita ya, dangyen ya, jadi energi dan itu disimpan di dalam lever dan otot. Untuk itulah kita ini perlu olahraga menggunakan otot. Ya contoh nggak usah angkat beban lah, ya ini kan kayak yang ilustrasi yang saya berikan di kanan ini. Jadi itu otot harus digunakan supaya cadangan gula ini terpakai terus. Nah ini yang jarang orang lakukan, maksudnya sering lupa karena kesibukan kerja gitu ya. Nah ada 2 proses penyembuhan, yaitu yang pertama proses healing. Healing itu proses alami yang sudah ada di dalam tubuh kita. Misalnya kita sariawan, kita kena pisau gitu ya, itu kita kasih tensoplas saja sembuh lah, itu namanya proses healing ya. Nah, proses curing itu harus intervensi dari luar. Misalnya kita kena pisaunya besar terus berdarah terus ya harus dijahit. Itu harus proses curing dari luar. Ya, pakai obat
untuk mempercepat sembuhan itu curing. Nah, malam hari ini kita tawarkan ke semua calon member bahwa kita ini menawarkan proses healing, bukan curing. Tetap obat diminum karena kita menawarkan di healingnya ini. Ini konsep yang harus diceritakan ke semua klien ya. Nah, ini kita harus memahami juga pertempuran dalam tubuh. Patogen ini ya, pasukan penyakit, pasukan lawan kita berarti ya, virus, bakteri, jamur, parasit, toksin, kanker, error sistem imun. Penyembuhnya apa? Pasukan kita apa? Nah, ini curing, obat, bisa bedah, oke, nutrisi yang cukup, itu perlu. Oksigen, air, aliran darah yang lancar, sel-sel penyongkong, growth factor, stem cell, lain ya, growth factor sama stem cell lain ya. Nah, itu harus kita tahu cara kerjanya. Jadi kita bukan dagang di sini hanya jual, tapi tidak tahu cara kerja pasukan kita gimana. Nah, contoh ini penyakit degeneratif, hipertensi, diabetes, gangguan jantung. Jadi orang kena jantung nggak tiba-tiba kena, pasti dari penumpukan plak yang terjadi ya akibat cadangan lemak itu tadi. Alzheimer pun juga gitu sama. Ya, osteoporosis, gagal ginjal. Nah, sudah berapa lama kita konsumsi obat? Apa kita mengandalkan obat supaya kita sembuh? Ya. Nah, ini paradigma yang terjadi ya. Sejak beribu tahun, makanan dikenal sebagai obat yang manjur. Tapi sejak abad ke-20 seiring dengan revolusi industri, bahwa industri farmasi begitu berkembang, obat dianggap sebagai peluru ajaib. Semakin banyak orang termasuk praktisi kedokteran melupakan warisan nenek moyang ini untuk menggunakan makanan sebagai obat penyakit. Seperti Bapak kedokteran ya, namanya Mr. Hippocrates ya. Our food should be our medicine should be our food. Ya, makanan inilah yang jadi obat kita harusnya. Contoh ini saya sekilas ya, bahwa obat itu bagaimana sih kerjanya. Ini saya berusaha untuk menyusun. Coba golongan statin ya. Saya punya teman saya sering, ngapain kok bingung kolesterol? Kolesterol ya minum obat lah, kalau sakit di sini minum obat lah. Loh, belum tahu dia cara kerja obatnya gimana. Saya yang bisa cari di Google gini aja bisa kelihatan ini gimana caranya ya. Nah, lihat. Dia menghambat aja statin ini ya. Reduktase HMG-CoA ini ya. Efeknya lihat miopati menghadap koenzim Q10. Koenzim Q10 lah dihambat, otot jantung kita jadi melemah. Golongan beli asid juga mengikat cairan empedu sehingga LDL tidak diserap usus. Jadi dia menghambat yang satu untuk melancarkan yang lain. Itu kerja obat. Belum lagi efeknya meningkatkan trigliserid. Ya, mual, batu empedu. Ini obat dia kolesterol ini sekarang diabetes ya. Menghambat gula di hati. Terjadi penundaan penyerapan gula di usus. Loh, ini kan sudah suatu intervensi. Usus ini sudah harusnya menyerap gula, nanti kemana? Yang disimpan di hati yang harusnya masuk ke sel kita kan, yang tadi gambar video yang di awal ya, memperbaiki sensitivitas insulin. Nah, ada efeknya juga. Sulfonylurea juga, belum yang lainnya. Jadi obat ada efeknya dan dia kerjanya ingat menghambat satu untuk melancarkan yang lain. Hipertensi contohnya, beta blocker, alpha blocker dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya ambil dari internet juga, lihat medication-nya apa. Obat itu apa? Menurunkan tensi, menurunkan kolesterol. Blood thinning itu anti penggumpalan, mengencerkan darah. Relieving chest pain, anti nyeri, istilahnya ya. Itu hanya simptomnya aja yang dihilangi oleh obat itu ya. Nah, makanan minuman sehat, coba dilihat makanan kita ya, karbohidrat, protein, lemak, makronutrien ya. Kalau mikronutrien, vitamin, mineral, elektrolit, antioksidan dan lain sebagainya ini, itu semua adalah mikronutrien yang perlu kita butuhkan. Prebiotik, probiotik, serat. Ya. Makanan alamiah, buah, sayur, kacang-kacangan ini harus selalu dikonsumsi tiap hari. Nah, ini saya kenalkan istilah nutraceutikal. Kata nutraceutikal merupakan gabungan kata nutrisi dan pharmaceutical. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 89 oleh Mr. Stephen DeVillis, dokter ini ya, peneliti dan direktur Foundation of Innovation in Medicine. Menurut beliau, nutraceutikal didefinisikan sebagai makanan atau bagian dari makanan yang memberikan kebaikan bagi kesehatan, termasuk mencegah atau mengobati penyakit.
Nah, bahan aktif dari makanan itu akan menjadi food akselerator sehingga tercapai sinergisme nutrisi yang mentargetkan bioavailabilitas, yaitu derajat kemampuan suatu zat mencapai target. Ini dalam kedokteran naturopati disebut makanan nutraceutical, food farmasi, food as medicine. Kalau bahasa Mandarinnya Su Wei Yao ya. Jadi kalau di rangkum Yin Yang Wei Yo Si Bing. Nah, ini jelas kalau Yin Yang itu nutrition, Wei Yo itu as food, as medicine ya. Itu makanan sebagai as medicine. Food as medicine kan Wei Yo Si Bing ini ya. Nah, contoh aplikasi nutraceutical yang ada apa? Nah, likopen. Likopen terdapat dalam tomat telah dilaporkan mampu mengurangi risiko kanker pada saluran paru-paru dan prostat. Terus apalagi lutein. Kita AFC juga ada produk lutein ya. Lutein ini juga salah satu nutraceutical. Lutein dan zeaxanthin mampu meredam oksigen radikal yang mampu merusak DNA baik dibanding beta karoten. Mempunyai kemampuan untuk menyaring sinar biru. Ini bagus untuk mata ya, sehingga mengurangi potensi fotooksidasi. Belum lagi juga flavonoid. Nah, ini diagramnya saya ambil dari jurnal mahasiswa India yang tentang nutraceutical ya. Di bawah bahwa nutraceutical itu adalah ini, gabungan antara nutrisi dan pharmaceutical yang punya efek untuk psikologi human health, untuk kesehatan, untuk meningkatkan imun, pencernaan, ya seperti itu. Nah, kabar baik, Yin Yang Wei Yo Si Bing itu nutraceutical food dari Jepang. Nah, ini bagus dari Jepang. Kenapa? Nah, ini itu salmon every peptide itu adalah membran telur salmon, pembungkus telurnya. Nutraceutical food dari Jepang, namanya pabriknya AFC. Nah, AFC ini adalah pabrik farmasi yang terbesar di Jepang. Asayama Family Cup. Ya, jadi Asayama itu nama keluarganya ya. Orang Jepang selalu memakai nama keluarga dalam setiap perusahaannya. Contoh Honda. Penemunya adalah pendirinya ya, Soichiro Honda. Toyota, Akio Toyoda. Ya, ini CEO Toyota saat ini. Jadi itu Toyota, Honda itu nama keluarga. Begitu pula dengan Asayama, ini juga nama keluarganya. Ini orang Jepang, Mr. Asayama ini. Ya. Karena memakai nama keluarga, maka produk Jepang itu mengutamakan kualitas. Karena nama keluarga yang dipertaruhkan. Ya. AFC berdiri tahun 69, merupakan salah satu perusahaan farmasi yang tertua di Jepang, dan terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Pabrik farmasi pertama yang mendapatkan GMP dan juga memiliki 5 pabrik besar, yaitu NYK, pabrik penelitian, Honshu, pabrik TCM, Traditional Chinese Medicine, ini bahkan tahun 1831 loh, ya kan? Ada juga Kenko TV, jadi di bagian periklanan untuk TV kesehatan ya, di saluran TV Jepang. Juga mempunyai farmasi apotek, istilahnya premium farmasi itu toko apotek premium di mall-mall ya, AFC Premium Farmasi sejak 41. Dan pabrik herbal AFC ini sendiri, Leading Food Biotechnology Conglomerate ini yang memproduksi SOP Subarasi dan Ucukushi yang masuk di Indonesia ini. Nah, ini ringkasannya. Juga AFC mempunyai akademi bahasa Jepang. Nah, yang kiri ini adalah foto Pak Ernest. Pak Ernest ini adalah importir produk AFC Jepang ini yang masuk di Indonesia. Yang dibuat sistem network jaringan ya Pak Ernest ini. Bukan AFC Jepang, tapi Pak Ernest yang membuat network jaringan yang luar biasa, memakai nama besar perusahaan farmasinya yaitu AFC sendiri. Lihat baju saya ada nama AFC juga kan, berarti ini memakai nama perusahaannya. Nah, yang kanan ini ini bagian urusan luar negeri orang Jepang ini ya. Nah, lihat di sini produksi AFC ini banyak, ada 40.000 item. Masuk di Taiwan dan China ini berbeda. Belum yang di Filipina, Malaysia, dan lain sebagainya ya, Singapura. Tiap negara masuk produk berbeda. Jadi jangan tanya kalau kenapa kok di Jepang namanya bukan SOP 100 atau Subarasi, karena memang berbeda. Di sana juga banyak namanya SOP. Tapi lain SOP apa gitu ya. 100 itu kan karena komposisinya diberi vitamin C itu. Ya, jadi tiap negara berbeda. Ini
pabrik, kantor pusatnya di Shizuoka. Nah, di Indonesia kita ada kantor cabang di Lipo St. Maurice, Geraha Bukopin, Medan, dan satu lagi Makassar. Makassar juga besar stokisnya. Model produknya seperti ini, sasetan gini ya, bubuknya halus sekali, rasanya jeruk. Kalau anak kita minum pasti senang. Anak saya selalu ngomong enak, gitu aja ya. Kandungannya terdiri dari triple peptide. Peptide pertama itu dari membran plasenta, maksudnya pembungkus telur, yang dikenal marin placenta. Telur salmon, membrannya yang ungu ini. Terus yang kedua dari ototnya sardin. Yang ketiga dari pembungkus selaput bijinya tomat, yang bening itu. Ini bekerjasama dengan Provexis Inggris. Nah, ini kandungannya SOP Subarasi. Ini asam amino ya, asam amino kandungannya di bawah. Nah, ini saya jelaskan cara kerjanya. Kenapa kita mengatakan kita proses healing ya? Karena ini salah satunya dari paten nomor 1. Dengan minum membran ovary peptide ini bisa membuat hormon IGF-1 kita naik, sehingga menstimulasi stem cell kita untuk mendiferensiasi masing-masing untuk menjadi sel tulang, sel otot, sel darah, dan lain sebagainya. Ya, sel-sel yang bermasalah di dalam tubuh kita. Nah, ini dari Google patennya, betul tulisannya IGF-1 level increasing agent. Mungkin kalau di brosur regenerasi sel, yaitu akibat dengan IGF-1 naik akan terjadi cell regeneration. Itu tadi, ya. IGF-1 merangsang pertumbuhan tubuh sistemik dan memiliki efek meningkatkan pertumbuhan pada setiap sel dalam tubuh, terutama otot rangka, tulang, ginjal, saraf, kulit, sel paru-paru. IGF-1 diproduksi oleh hati dan dirangsang oleh GH ya. IGF-1 diproduksi sepanjang hidup, tingkat tertinggi terjadi di masa pubertas dan kadar terendah ketika bayi dan lansia. Nah, kita di mana grafik ini? Nah, itu IGF-1 ini mulai turun kita ya. Nah, itu kita perlu minum ini supaya kita tetap landai grafiknya. Jadi kita tetap diperbaiki jadi tetap muda ya. Growth hormone, makanya istilahnya kan anti-aging ya, patennya anti-aging. Karena kita IGF-1 ini dinaikkan terus. Yang harusnya sudah turun, kita dinaikkan lagi. Makanya terjadi pemulihan di sana-sini ya. Nah, ini dari jurnal Dr. Walter Longo, ini peneliti stem cell juga. Dengan makan protein yang cukup selama refeeding diperlukan untuk menyediakan asam amino esensial untuk pertumbuhan sel. Sehingga merangsang faktor IGF-1 ini untuk meningkat dan sel induknya berkembang biak terus. Untuk itulah SOP Subarasi dan SOP 100 diberi asam amino esensial di dalamnya ya. Dengan IGF-1 naik, MSC itu sumsum tulang belakang kita akan mendiferensiasi diri menjadi bone tissue, heart tissue, fat tissue, dan seterusnya ya, yang menjadi masalah ya. Otomatis itu healing proses dari tubuh kita. Ini jurnal di mana menaikkan IGF-1 akan menstimulasi stem cell kita untuk menyembuhkan diri. Ini dari kasus spinal cord injury. Ya. Nah, ini konsep berpikirnya coba dilihat di sini. Dengan kolesterol yang tinggi, bukan hanya cadangan lemaknya yang banyak, tapi lihat yang terbentuk plak inilah yang berbahaya. Plak di dalam pembuluh darah itulah yang berbahaya. Orang tidak melihat karena tidak punya mata seperti Superman bisa melihat dalam di bawah kulit ya. Yang bisa dilihat hanya gemuknya aja. Itulah kenapa dokter selalu bilang kalau gemuk itu tidak baik, ternyata jawabannya di sini. Ya. Karena plaknya banyak pembuluh darahnya banyak plak. Ini yang berbahaya sehingga menjadi kental darah kita dan oksigen yang dibawa oleh darah ke jantung, ginjal, paru-paru, otak itu berkurang. Itulah yang terjadi akibatnya serangan jantung, gagal jantung, jantung bengkak. Pertama jantung bengkak, lama-lama gagal jantung dan stroke. Jadi itu bukan terjadi tiba-tiba karena tidak ketahuan orang karena pembuluh darahnya penuh dengan plak. Nah, ini konsepnya. SOP bukan melunturkan plaknya. Bukan melunturkan plaknya ini. SOP kerjanya membetulkan sel-sel target organ yang tidak bisa diobati oleh obat. Tidak bisa disembuhkan oleh obat. Otak, jantung, coba tanya apoteker.
Saya kebetulan punya tim apoteker. Saya tanya, kebetulan malam ini ada acara mendadak, tidak bisa datang dia. Apakah ada obat yang bisa menyembuhkan ginjal? Ini saya bukan apoteker, saya tanya. Nanti minggu depan saya jadwalkan sama apoteker. Saya khusus bahas soal obat jantung. Apakah bisa menyembuhkan sel jantungnya? Apakah obat hipertensi bisa membuat jantungnya tidak bengkak? Obat jantung misalnya. Obat apa yang bisa menyembuhkan ginjal? Dia jawab tidak ada. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan ginjal. Kalau ginjal kita turun, ya tinggal tunggu waktu, lama-lama tambah rusak. Kalau tidak diceritai soal SOP ini, gitu ya. Supaya ini sel-sel organ ini disembuhkan ya dari stem cell ini, stem cell kita, bukan obat. Tidak bisa obat untuk menyembuhkan. Nah, lihat ini ringkasannya, dengan makan nutraceutical ini akan menaikkan IGF-1, ya, akan menstimulasi kansipau, itu stem cell kita, sehingga memperbaiki sel beta pankreas kita, sehingga yang masalah diabetes itu insulin jadi cocok. Seperti video yang tadi soal diabetes, insulinnya kan tidak bisa buka reseptornya. Dengan stem cell kita memperbaiki sel betanya, sel-selnya dijadikan baru, diremajakan, maka dia akan memproduksi insulin yang cocok sehingga bisa masuk glukosanya ke sel kita, sehingga orang diabetes itu jadi merasa lebih segar. Karena glukosa untuk energi. Kenapa kok orang diabetes lemes? Karena tidak mendapatkan energi dari makanan yang dia cerna. Banyak gula mengalir di pembuluh darah dan dibuang di urin, sehingga dikatakan kencing manis. Ya, itu orang diabetes. Juga jangan lupa orang diabetes itu ini pasti juga terganggu. Ginjal, jantung, dan otak ini organ-organ penting, lever lagi hatinya ya. Karena dengan obat diabetes selalu menahan glikogen dari lever. Padahal itu cadangannya kayak mau keluar, kayak orang mau renang nggak boleh renang terus. Lama-lama kan rusak itu. Kemampuan renangnya juga nggak bisa. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kerja produk kita di perbaikan sel, bukan membuat plaknya hilang. Nah, ini paten kedua, membuat elastis. Akibat dari penumpukan plak, pembuluh darah ini semakin kaku. Ya, coba selang air kita penuh lumut itu bisa lemes nggak? Bisa lancar nggak air? Kalau kita nyemprot taman itu bisa lancar nggak? Karena selang kita penuh lumut, jarang dipakai atau jarang dibersihkan. Nah, itu bayangan seperti itu ya. Dari SOP bisa membuat paten kedua, pembuluh darah kita elastis, itu penting sekali. Supaya aliran darah kita lebih lancar. Ini Google patennya ya, ada dasarnya ya. Bisa dicek. Nah, kembali ke tadi. Jadi, kekuatan tubuh kita, kekuatan pasukan kita dengan aliran darah yang lancar, sel-sel jaringan penyokong yang baik, stem cell kita ini terdapat di SOP. Ya. Sehingga terjadi proses healing di dalam tubuh kita. Nah, ini ditambahi disubarasi. SOP 100 tidak ada, ini disubarasi yang ada. Jadi produk ini SOP subarasi menambah kandungan otot sardin tadi sebagai ACE inhibitor. Di mana kalau suatu saat ginjal kita tekanan darah kita turun, ginjal akan produksi renin. Renin ketemu angiotensinogen akan menjadi angiotensin 1. Dalam waktu 30 menit akan direspon oleh enzim di dalam paru-paru namanya ACE. Akan bertransformasi menjadi angiotensin 2. Nah, ini yang berbahaya sekali. Angiotensin 2 ini terjadi, ya, akan memicu kelenjar adrenal kita memproduksi hormon aldosteron. Aldosteron terbentuk, nah ini yang terbentuk terlalu banyak, akan membuat ginjal kita terjadi retensi sodium dan water, menaikkan tekanan darah, dan pembuluh darah kita vaskokonstriksi. Bayangkan, ini sudah dijepit, ini increase BP-nya. Ya, blood pressure-nya tambah nemen, tambah kencang sekali. Nah, ini yang berbahaya sekali. Ya, justru itulah produk kita ini, ACE inhibitor, mencegah angiotensin bertransformasi dengan ACE menjadi angiotensin 2. Jadi ACE tetap terbentuk tapi tidak bisa ketemu. Mendal terus, jadi tidak terbentuk angiotensin 2, dan hal yang saya ceritakan tadi ini tidak terjadi, yang mengerikan tadi ini. Contoh obat di dalam dunia medis, yang belakangnya pril ini ya, captopril, lisinopril, itu produk
obat hipertensi golongan ACE inhibitor, sama kerjanya dengan sardin peptide. Ya, di sardin peptide ada produk herbal, nutraceutical, aman. Dan ini Badan Eropa IFSE di Parma Italia pada tahun 2010 sudah meresmikan bahwa produk sardin peptide Valtiron, merek dagangnya ya, yang kandungannya sisubarasi, itu aman untuk dikonsumsi anak-anak, wanita hamil dan menyusui, apalagi orang dewasa ya. Jadi aman. Nah, ini dari websitenya Senmi Ekisu, saya ambil di sini bahwa memblok terjadinya ACE ya, inhibit produksi angiotensin II, relax blood vessel. Ya, Valtiron produk Senmi Ekisu yang ada di dalam kandungan SOP subarasi. Dan yang triple peptide yang ketiga itu kerjasama dengan Provexis Inggris. Ini telah mengembangkan patengan Fruit Flow, di mana teknologi Fruit Flow ini mendapatkan penghargaan pertama oleh Badan Keamanan Eropa di bawah New Artikel 13 ayat 5 menjadi hak milik Imul baru, bahwa Otoritas Kesehatan Eropa menyatakan Fruit Flow memelihara agregasi trombosit yang bagian kelancaran kesehatan aliran darah. Ya, kalau di dalam dunia medis, obatnya aspirin, clopidogrel. Aspirin sudah dilarang di FDA ya, yang di sini banyak beredar clopidogrel, namanya obat pengencer darah. Nah, ini Fruit Flow. Sedikit banyak kebetulan saya jelaskan karena tidak semua member juga membaca bahwa Fruit Flow ini itu ekstrak dari jelly around seed, berarti di sekitarnya biji tomat ya. Nah, itu sudah diambil ekstraknya. Ya, lihat di sini. The result is Fruit Flow a highly concentrated from previous bioactive with lycopene free. Jadi sudah hilang lycopene yang nggak diambil ya. Contains over 30 antiplatelet, kandungan 30 antiplatelet. Ya. Ini yang bisa membuat anti agregasi trombosit dari Fruit Flow ini. Nah, ini ringkasan penjelasan saya soal konsepnya pembuluh darah, di mana hipertensi, hiperkolesterol, diabetes akan membuat, lihat gambar ini, penumpukan plak di dalam pembuluh darah, ya, yang kanan ini ya, akan lihat jantung kita, aduh ngeri sekali. Ngeri sekali kalau seperti ini. Kalau kita bisa melihat sehari-hari, ngeri. Kalau kita kan tidak di MRI USG itu namanya, nggak lihat, nggak kelihatan ya. Nah, ini saya gambarkan. Coba bayangkan, jangan sampai pembuluh darah kita penuh dengan plak seperti ini. Akan membuat penggumpalan, akan merusak ini. Sel-sel organ ginjal, jantung, otak, pankreas, lever, otak, ya. Nah, ringkasan cara kerjanya seperti ini. Pembuluh penuh plak itu harus diet makanan. Jangan mengandalkan SOP, ya. Harus rutin makan, ya, contohnya alpukat di sini. Alpukat itu bagus untuk menaikkan HDL. Tujuannya harus dinaikkan HDL karena yang bisa merontokkan plak itu adalah HDL. HDL caranya ya kita harus olahraga. Olahraga menambah gerak tubuh kita, olahraga. Rutin makan alpukat bisa naikkan HDL. Diet makanan minyak-minyak, gula-gula, lupakanlah. Makanan anak kecil itu dilupakan semualah. Itu zaman kita waktu kecil dulu ya. Pembuluh darah kaku, minum SOP. Patennya membuat elastis. Penggumpulan darah, minum SOP. Karena paten nomor 4 ada kandungan Fruit Flow supaya tidak terjadi penggumpalan darah. Nah, yang penting di sini, kerusakan organ akibat penumpukan plak itulah yang diperbaiki oleh SOP, salmon ovary peptide ini, sehingga terjadi perbaikan sel-sel di jantung. Karena di dalam kerusakan sel organ, tidak bisa obat manapun di dunia ini memperbaiki jantung kita, ginjal, otak, tidak ada. Coba nggak percaya nanti saya undang tim saya yang apoteker ya, biar cerita, tanya silakan. Obat apa yang bisa membuat ginjal kita jadi baik lagi kalau sudah rusak? Tidak ada jawabannya. Ya, ini penjelasan saya soal SOP 100. SOP subarasi. Satu produk lagi saya akan jelaskan secara singkat, tapi memang harus jelas ya. Utsukushi. Nah, produk di AFC ini ada dua ya. SOP subarasi. Kalau SOP 100 itu sudah bentar lagi discontinue, di-upgrade.
Monosukuri artinya di-upgrade jadi lebih bagus, lebih sempurna, menjadi Subarashi. Dan yang kedua adalah Uchukushi. Dan yang ketiga baru diluncurkan adalah Sensei-suru. Cuma hari ini saya nggak bahas ya Sensei-suru ya. Dua makanan nutraceutical ini yang saya bahas ya. Nah, ini Uchukushi. Uchukushi ini juga produk nutraceutical sama. Nah, Uchukushi ini bahasa Jepang artinya cantik ya. Bentar. Nah, Uchukushi kandungannya lain ya. Kalau tadi dari ovaripeptide itu pembungkus telur salmon, ini dari DNA-nya salmon, dari spermanya salmon jantan ya. Disebut salmon meal DNA. Nah, paten Uchukushi juga mempunyai paten fungsi yaitu 3, antitumor, menaikkan imun, dan therapeutic agent untuk hepatitis C. Ini antitumor agentnya, di mana antitumor mikroorganisme ini terbukti untuk mengecilkan tumor di payudara. Coba dilihat ini ya. Uji klinisnya juga meningkatkan jumlah sel darah putih. Ingat, ini saya mengalami sekali. Saya gampang pilek, minum Uchukushi, pilek saya sembuh alami. Ini uji klinisnya menaikkan sel darah putih terlihat. Uji klinis dari Nichi ya. Sel darah putih meningkat tajam. Nah, zat terapi untuk hepatitis C. Ini uji klinisnya. Ini patennya ya. Nomor 3, penurunan kadar hepatik pasien hepatitis C menjadi normal. Nah, di slide ini yang penting award-nya ini ya. Bahwa produk AFC Jepang telah mendapatkan paten dan uji klinis. Hak paten adalah eksklusif yang diberikan oleh negara untuk inventor atau hasil invensinya. Yang bukan waktu singkat, 20 tahun biasanya ya. 15-20 tahun. Nah, ini kandungannya. Saya bahas secara satu-satu dengan jelas. Salmon DNA, nggak perlu saya jelaskan, mungkin tahu ya bahwa salmon DNA untuk bagus untuk dunia kecantikan. Nah, ini yang penting. Di dalam Uchukushi, itu kenapa kok mempunyai antitumor? Karena di Takara Kombu Fukuidan ini ya. Manfaat Takara Kombu Fukuidan ini untuk meningkatkan ketebalan dinding lambung. Jadi yang ada masalah lambung bagus sekali. Uchukushi untuk membuat dinding lambung jadi lebih tebal dan membunuh sel-sel abnormal di dalam tubuh kita. Kalau ada keluarga yang kena kanker, tolong disarankan. Karena itu bisa turun secara genetik, itu disarankan semua sanak saudaranya untuk minum Uchukushi supaya apa? Membunuh sel abnormal ini dari Takara Kombu. Anti-tumor agent ini ya. Juga antivirus dari Takara Kombu. Anti-artritis juga. Ya. Nah, ini nomor 3 dan nomor 4. Ini kandungan yang penting juga di dalam Uchukushi yaitu probiotik. Probiotik ini adalah bakteri baik di mana kandungan Uchukushi mengandung 1 triliun bakteri baik. Bifidobacterium dan lactic acid bacteria tahan melalui asam lambung kita sehingga sampai di usus besar kita dengan selamat, dengan bisa menjalankan fungsinya sebagai antioksidan di sana. Lactic acid bacteria ini merupakan probiotik kuat sekali ya, anti tumor, mengencangkan tumor di usus. Juga dipercaya menurunkan risiko penyakit jantung. Ya. Juga menurunkan kolesterol. Resveratrol ini juga salah satu zat fitokimia dalam tanaman yang merupakan produk nutraceutical juga dikandung dari kulit buah anggur untuk mencegah diabetes, mencegah kanker. Ini antioksidan yang cukup kuat ya. Nah, glutathione Bapak Ibu semua pasti tahu bahwa ini adalah the mother of antioksidan ya. Membantu mengurangi risiko kerusakan sel-sel di liver. Ingat, di dalam dunia TCM liver ini penting sekali sebagai ibu ya. Meningkatkan kerja insulin pada tubuh kita, menguraikan tingkat stres. Dan tadi yang saya terangkan, liver kita penting karena metabolisme semua dilakukan di liver. Ya. Terus nomor 7, kiwi ya, untuk membantu memuluskan kulit, anti jerawat batu, fish collagen untuk mengelastikan kulit, pineapple extract untuk serat di dalam pencernaan kita. Nah, kesehatan usus, saya copy dari buku Revolusi Makan dari Dr. Hiromi Shinya. Tumpukan sisa makanan di dalam usus akan menghasilkan zat-zat beracun yang memicu proses oksidasi sel yang membuat sel terluka. Zat-zat fitokimia memiliki khasiat antioksidan yang berguna untuk mengurangi reaksi oksidasi, menghambat penuaan dini dan meremajakan sel. Ya. Nah, ini kesehatan tadi. Fukuidan Takara Kombu menghilangkan racun pada usus kita. Resveratrol ini termasuk satu zat antibiotik alami dan antioksidan.
Dengan melihara usus yang merupakan pusat kesehatan tubuh, kecantikan akan muncul dengan sendirinya. Ini harga resminya, Bapak Ibu. Beda 100.000 dengan Subarasi. Ya. Sekian penjelasan produk saya. Silakan ditanyakan kalau nanti ada yang kurang jelas. Sebentar lagi kita akan mendengarkan soal testimoni produk yang telah saya jelaskan tadi kerjanya seperti itu. Akan ada 2 orang ibu yang akan menjelaskan soal testimoni produk. Terima kasih waktunya, saya kembalikan ke host kita yang luar biasa, Pak Hadi Setiawan, Ronin kita. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Jason Lim. Penjelasan produk yang luar biasa ya. SOP Subarasi dan Utsukushi merupakan makanan nutraceutical, di mana memberikan manfaat medis atau kesehatan ya, untuk membantu Bapak Ibu untuk mencegah maupun menyembuhkan ya penyakit. Yang tidak kalah menarik, malam hari ini kita sudah menghadirkan 2 orang ibu yang akan memberikan testimoni yang sembuh daripada sakit tatkala meminum SOP Subarasi atau Utsukushi. Kami persilakan, pertama adalah Dr. Gigi Vera dari Jakarta. Beliau akan menyampaikan testimoni sembuh dari periodontitis ya. Nah, mungkin Bu Vera mohon dibantu jelaskan periodontitis ini sakit apa, mungkin kita tidak agak kurang paham ya, jarang mendengar ya. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu Vera. Mungkin di unmute dulu, suaranya belum terdengar. Dr. Vera. Baik, selamat malam Pak Hadi. Ya, selamat malam, Dok. Selamat malam Pak Jason juga, Bapak Ibu. Malam, Dok. Terima kasih, saya sudah diundang untuk malam ini. Senang sekali bisa ada di sini malam ini. Saya boleh perkenalkan diri dulu mungkin kepada Bapak Ibu lain yang mungkin belum mengenal saya. Nama saya Vera, saya seorang dokter gigi. Jadi mungkin ini lebih kepada sharing yang manfaat yang saya dapatkan setelah saya minum SOP. Jadi awal mulanya saya itu minumnya SOP, kemudian kan SOP sudah mulai mau discontinue dan saya beralih ke Suba. Saya itu mulai minum SOP itu kurang lebih pertengahan tahun lalu. Jadi sebenarnya ya tadi pertama bergabung di Zoom ini ketemu Pak Jason sempat cerita punya teman seorang dokter gigi. Tapi sampai sekarang masih sulit ya Pak untuk menggunakan SOP ya Pak Jason. Memang ya mayoritas karena mungkin merasa dokter ya. Dan kita selama bertahun-tahun sudah mendapat pengetahuan tentang kesehatan. Jadi memang awal mulanya tidak mudah. Saya juga waktu itu Ibu Natali memperkenalkan SOP ini tidak mudah. Masih banyak penolakan dalam diri saya juga terhadap produk ini. Namun ya Ibu Natali juga rajin ya menyapa saya, lalu juga perkenalkan produk ini kembali. Sampai suatu hari saya itu punya teman yang katanya meninggal karena sakit MAH. Jadi teman saya ini dia meninggal mendadak, tapi kita juga nggak tahu kenapa dia meninggal, karena dia ada di Jogja dan saya ada di Jakarta. Tapi saya dengar dia meninggal karena sakit MAH. Nah, Bapak Ibu, saya ini punya sakit MAH dan sudah sangat lama, menahun. Jadi kalau saya sakit MAH, itu saya selalu migrain. Migrain bisa beberapa hari dan itu sangat mengganggu saya. Jadi saya cukup khawatir juga waktu mendengar teman saya ini meninggal karena sakit MAH. Nah,
karena Ibu Natali rajin memperkenalkan produknya, lalu menjelaskan juga manfaat dari produk ini, cara kerjanya. Meskipun hanya lewat WA, saya tetap baca. Saya jadi berpikir juga, saya hanya punya pilihan, apakah saya mau tetap tidak mengkonsumsi produk ini, atau sebenarnya saya punya pilihan untuk bisa menyembuhkan sakit saya dengan konsumsi SOP ini. Jadi singkat cerita waktu itu saya putuskan, ya udah, saya akan konsumsi produk ini. Jadi sebenarnya Pak Jason, Pak Hadi, meskipun saya testimoni di sini untuk periodontitis saya, pocket saya, tapi sebenarnya awal mulanya saya itu menggunakan ini untuk sakit mah saya. Nah, jadi saya minum, saya konsumsi produk ini, produk SOP, itu cepat sekali loh, nggak lama. Saya ingat kalau di antara 2-3 minggu itu saya tiba-tiba menyadari kok migrain saya jarang 2-3 minggu ini nggak kumat ya, gitu. Padahal biasanya tuh pasti suka kumat. Nah, jadi manfaat yang pertama sebenarnya yang saya dapatkan itu sakit mah saya sembuh, hilang. Nah itu jadi karena sementara itu kan udah menahun sekali, jadi di situ saya putuskan saya harus konsumsi produk ini terus. Jadi saya konsumsi terus. Nah di samping itu memang saya itu punya, saya juga nggak berpikir kan produk ini, suplemen ini bisa sampai untuk pocket, karena hampir jarang kan ya orang minum suplemen hanya untuk gingivitis, periodontitis atau pocket. Tapi memang pocket saya ini mengganggu sekali. Bahkan kadang-kadang tuh suka muncul timbul ini loh, ada fistul. Jadi fistula apa ya fistul tuh? Jadi ini apa? Seperti nanah. Jadi ada gelembung kecil seperti jerawat kecil di gusi, gitu ya. Jadi sering timbul itu dan tidak bisa digunakan makan sebelah kiri. Saya termasuk dokter gigi yang malas ke dokter gigi, meskipun itu cuman ke teman saya ya, koleha, tinggal minta tolong. Karena ya namanya Bapak Ibu pasti pengalamannya ke dokter gigi itu kan, apalagi kalau yang pengalaman di kuret ya, itu nggak nyaman sekali, nggak nyaman, sakit, udah di anestesi pun kadang-kadang dia masih sakit, karena kan kalau kita periodontitis itu kan ada inflamasi ya. Nah, karena ada inflamasi, si anestesi juga sometimes jadi tidak optimal bekerjanya. Nah, itu sakitnya luar biasa. Jadi saya tuh malas sekali kunjungan lagi ke dokter untuk mengobati pocket saya. Jadi saya biarin aja. Saya hanya makan, kan sebelah kiri, saya makan sebelah kanan aja. Lalu nanti dia muncul ininya benjolan kecil itu. Lalu saya perbanyak aja minum sama makan vitamin C. Nanti sebentar hilang, lalu muncul lagi gitulah, recurrent. Sampai saya juga sebenarnya agak lupa ya, kapan itu tiba-tiba saya menyadari, loh, kok gigi saya yang sebelah kiri, sampai saya suatu hari saya makan, saya menggunakan gigi saya yang sebelah kiri, area sebelah kiri, dan saya pikir, kok ini saya nggak sakit lagi ya gigi saya, dan saya baru ingat-ingat, oh ya, kok udah lama banget nggak muncul, biasanya tuh seminggu 2 minggu muncul sekali muncul. Nah itu saya langsung update Bu Natali, karena memang upline saya Bu Natali, saya langsung update, Bu, saya senang sekali nih pocket saya bisa sembuh, dan saya yakin ini karena saya rutin minum SOP, karena kandungan dan manfaat yang paling pasti, dan memang saya selama ini tidak minum suplemen lain. Jadi sejak saya minum SOP, saya tuh tidak minum suplemen lain, termasuk ini kan waktu itu awal-awal COVID ya, suami saya tuh menganjurkan kamu minum salah satu suplemen yang katanya bisa membantu COVID itu kan propolis. Kamu rajin minum propolis gitu. Karena saya juga bekerja di medical center dan berhadapan dengan banyak pasien-pasien COVID.
Jadi dia sarankan saya minum itu. Saya juga nggak minum sih. Saya hanya minum setiap hari SOP sama setelah beberapa bulan minum SOP, saya mulai minum Utsu untuk menambah suplemen yang saya minum. Itu saja sih. Jadi saya berpikir nggak mungkin dari yang lain-lain nih, pasti ya udah dari SOP ininya. Kalau nggak SOP ya Utsu, kesembuhan dari paket saya. Itu yang saya bisa sharingkan. Tapi selain itu sebenarnya banyak sih manfaat yang saya dapat ya dari SOP ini. Yang jelas ya sebagai wanita kita kan pasti concern dengan penampilan ya, dengan penampilan. Dan pada saat pandemi saya tuh meskipun di medical center saya juga ada dokter spesialis kulit, saya hampir tidak pernah ya. Satu kali pernah saya coba, setelah itu saya tobat dan saya tidak lagi ke spesialis kulit saya, ke kulit saya, karena saya takut ya risikonya kan tetap ada. Jadi saya tuh nggak melakukan perawatan selama pandemi ini dan minum SOP sama Utsu saja. Tapi manajer klinik estetik saya yang sangat perhatian karena saya sering ketemu, dia juga bilang, "Dok, kulitnya ini ya, kulit dokter bagus ya. Dokter kan udah lama nggak perawatan." Iya, malah sekarang dia jadi ikut-ikutan minum SOP juga. Karena ya itu, karena ngelihat kulit saya lebih bersih, lebih cerah katanya. Dan saya juga merasa pori-pori saya lebih kecil. Dan ada satu lagi, ini juga benefit yang tidak saya expect sebenarnya juga sih. Saya juga mendapatkan, jadi di kiri saya ini juga ada spruten. Jadi sebenarnya ada flek. Fleknya itu sebenarnya sudah berakar, sudah ada akarnya ya. Jadi harusnya dia tidak bisa lagi karena sudah dalam, jadi dia harusnya di counter. Jadi beberapa kali dokter saya juga pernah nyarankan, "Dok, Dokter Vera di counter deh." Cuman saya nggak mau. Saya bilang, "Ya deh dok, nanti." Tapi saya tunda-tunda. Tapi saya nggak pernah lakukan itu. Tapi tiba-tiba, jadi saya rutin aja minum. Saya juga menyadari, ini saya tuh flek saya di daerah kiri saya ini hilang. Padahal kenapa saya sadar itu hilang? Karena biasanya, karena itu kan flek itu kalau udah agak dalam ya, kalau Bapak Ibu pengalaman suka gatel kan, suka ada gatel gitu. Nah itu gatalnya hilang, jadi saya pikir kok udah nggak gatel lagi. Saya lihat, hilang loh. Jadi terima kasih SOP, sehat, terus kulitnya juga tambah bagus. Itu deh Bapak Ibu yang saya bisa sharingkan. Gitu. Wah, Pak Hadi, Pak Jason. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera, sangat luar biasa ya testimoninya. Ingin sembuh dari MAH, ternyata bonusnya plus-plusnya sangat banyak sekali ya. Banyak banget Pak. Oh ya, tadi saya belum sampaikan ya. Saya juga karena kan usia saya juga sudah 53. Jadi usia-usia di mana kadang-kadang sebagai wanita pasti ada, kalau teman-teman sebaya saya itu mengalami hal-hal yang kurang nyaman gitu, baik dalam kestabilan mood karena adanya perubahan-perubahan hormon. Tapi karena saya juga tadinya saya juga rajin minum, ada satu vitamin yang dianjurkan lah untuk wanita seusia saya. Tapi ya itu tadi kan saya sampaikan, sejak saya minum ini kan saya stop semuanya. Saya hanya minum ini, SOP sama Utsu. Yang lainnya saya udah nggak minum. Ya puji Tuhan tetap stabil sih kondisi saya, tetap fit. Gitu. Jadi bagus sih, terima kasih SOP Utsu. Saya juga bersyukur diperkenalkan Bu Natali sama produk ini. Ya, teman-teman, produk yang luar biasa. Kita sudah barusan mendengarkan testimoni Dr. Gigi Vera, di mana ingin sembuh MAH, ternyata poketnya sembuh. Kita bisa ikut merasakan ya, bagaimana kalau gigi sakit itu, waduh, menderitanya luar biasa ya. Gigi sembuh, ternyata bonusnya kulitnya semakin halus dan semakin glowing ya, teman-teman ya. Dan ditambah lagi badannya merasa enak. Ini luar biasa. Teman-teman, tidak kalah menarik, malam hari ini juga sudah hadir Bu Siska.
juga akan menceritakan, men-sharingkan testimoni dari autoimun. Silakan Bu Siska. Halo, selamat Saya malam. persilakan. Selamat malam, Ko Jason, Ko Hadi. Malam, Bu Siska. Sebelumnya terima kasih ya udah kasih kesempatan untuk berbagi cerita tentang pengalaman saya menggunakan produk ini. Jadi perkenalan dulu, nama saya Siska, saya ibu rumah tangga. Mau sedikit cerita nih tentang pengalaman saya. Saya ini sakit autoimun, spondyloartritis, itu udah kurang lebih 11 tahun dari sejak saya kuliah gitu ya. Dan seperti kita tahu juga yang namanya autoimun itu kan nggak bisa disembuhkan. Jadi biasanya hanya dikontrol supaya tidak kambuh, dijaga supaya tidak kambuh, dan biasanya dokter itu kasih treatment untuk orang-orang yang sakit autoimun kayak saya gitu. Dan yang saya derita ini sakitnya namanya spondyloartritis. Jadi spondyloartritis itu menyebabkan peradangan di tulang belakang gitu. Jadi saat Agustus 2019 saya kambuh, awalnya sakit dulu di tulang belakang saya ini, kemudian merembet ke jari kelingking sebelah kanan. Itu jadi sempat bengkak besar sekali, seperti tripang gitu ya. Itu rasanya sangat sakit dan panas, pokoknya nyeri dan gak nyaman banget gitu. Jadi ngeganggu banget untuk aktivitas yang saya lakuin sehari-hari gitu. Kemudian biasanya sih treatment yang dokter kasih ke saya itu dilihat dulu dari kondisi saya, apakah peradangan saya ini tinggi atau enggak. Jadi kalau kondisi saya nggak bagus, peradangan saya tinggi, maka obat-obatan yang saya minum itu akan lebih banyak gitu. Dan begitu pula ketika kondisi saya udah membaik, maka obat-obatan yang saya minum itu akan dikurangi. Jadi saya akan semakin sedikit minum obatnya. Sampai nanti dokter menyatakan bahwa saya tidak perlu minum obat lagi. Saya berhenti minum obat, itu tandanya saya sudah sembuh dari kambuhnya saya begitu. Dan ketika saya 2020 itu masih kambuh dan masih minum obat yang banyak, kakak ipar saya, Kak Acit, memperkenalkan saya dengan produk AFC gitu. Dia info bahwa banyak member yang kondisinya membaik setelah menggunakan produk ini. Dan kemudian ya saya senang ya, ada produk yang bisa bantu supaya saya jadi lebih sehat. Kemudian saya pakai di Januari itu sampai Februari, dan di Februari itu saya ada agenda cek lab dan ke dokter. Jadi di bulan Februari, full 1 bulan saya konsumsinya Subarasi dan Utsukushi. Subarasinya saya minum itu 1 kali sehari setelah saya sarapan, dan Utsukushinya sebelum tidur. Selama 1 bulan ini saya merasakan banget ya perbedaannya setelah saya konsumsi. Jadi biasanya kalau sakit autoimun kayak saya, merasakan lelah yang berlebihan. Jadi lemah gitu, badannya tuh lemes banget. Aktivitasnya nggak terlalu banyak, tapi rasanya capeknya itu lebay gitu. Jadi kayak orang habis hiking seharian, capek sekali. Padahal misalnya hanya antar anak sekolah, atau cuma masak. Kemudian setelah saya minum, yang saya rasain, saya badannya jadi kayak lebih berenergi. Jadi ada powernya. Nggak kayak biasanya itu kan soalnya kerasanya tuh beda sekali gitu ya. Yang biasanya lemah, lemes, ngantuk terus setiap hari rasanya gitu. Tiap-tiap setelah minum ya saya rasanya kayak seger aja. Begitu. Walaupun saya minum obat, konsumsi obat-obatan ini, itu nggak menghilangkan lemas, lelah, kayak gitu-gitunya tuh nggak hilang gitu. Setelah saya minum sih ya beda sekali ya. Kemudian saat saya mau cek lab, itu kan 1 bulan full saya minum 1 kali sehari Subarasi dan Utsukushi. 2 minggu sebelum saya cek lab itu saya naikin pemakaiannya. Subarasi saya minumnya jadi 2 kali sehari, pagi hari, malam hari, dan Utsukushinya sebelum tidur. Syukurnya setelah cek lab itu hasil lab saya sangat baik. Jadi kan biasanya dokter itu salah satunya ngecek laju endap darah saya gitu ya, untuk lihat bahwa kondisi saya ini bagus atau enggak, peradangan saya ini tinggi atau enggak, atau masih ada atau enggak. Dan sebelumnya cek lab saya itu laju endap darahnya itu 73. Setelah saya konsumsi 1,5 bulan turun ke angka 14.
Jadi dokter langsung info ke saya bahwa kondisi saya bagus dan kemudian mengurangi obat-obatan yang saya pakai gitu. Jadi hanya 1 kali sehari aja saya minum obat-obatan saat ini. Dan yang saya rasain sih ya, nggak cuman cek lab saya aja yang bagus, yang lainnya juga manfaatnya banyak. Ketika saya minum obat sangat banyak, itu rambut saya rontok sekali. Rontoknya tuh kayak cuma jalan kaki aja tuh bisa jatuh gitu rambut. Saat ini, alhamdulillah, nggak sehelai pun saya rambutnya rontok gitu. Dan selain itu saya juga udah nggak insomnia, saya sudah jarang mahnya kambuh, dan juga ya ke kulit bagus sekali untuk kusu-kusi ya. Jadi sangat halus dan lembab. Terus, biasanya saya 1 bulan sekali itu saya sariawan. Biasanya sembuhnya itu lama, jadi bisa 1-3 minggu itu saya nggak sembuh-sembuh, sariawannya lama banget. Setelah saya konsumsi sih 1 minggu lah, nggak sampai 2 minggu udah lebih cepat sembuhnya. Udah mulai jarang-jarang gitu. Selain itu apalagi ya, insomnia, tidak lemas, kulit lebih bagus, tidak rontok, dan kemarin sih tinggi saya nambah ya. Mungkin ada yang bisa kasih saya penjelasan kenapa bisa tinggi saya bertambah 5 cm. Karena sih sebelumnya waktu cek kesehatan itu, tulang belakang saya itu bentuknya agak bengkok sedikit aja. Terus saya langsung kontak kakak ipar saya gitu, kok bisa saya tingginya tambah jadi 5 cm itu gimana ya? Karena kan umur saya udah 31, nggak mungkin bertumbuh lagi. Kenapa bisa seperti itu gitu. Kalau menurut Kak Acit sih ada yang skoliosis ya, bisa. Tulangnya kondisinya bagus lagi gitu. Seperti itu aja sih sharing dari saya. Ya, terima kasih Bu Siska. Itu perbaikan postur yang pasti kan dari tulangnya ya. Jadi asalnya agak bungkuk, ini strukturnya akan jadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu semua, dari penjelasan dari Dr. Vera dan juga Bu Siska ini terlihat bahwa produk SOP Subarasi ini memperbaiki sel-selnya yang tidak bisa dilakukan oleh obat medis. Ya. Jadi itulah yang terjadi perbaikan, apalagi autoimun. Autoimun itu menyerang imun yang menyerang dirinya sendiri. Nah, itu yang akhirnya diperbaiki oleh stem cell kita sendiri dengan mengkonsumsi SOP Subarasi. Bukan obat-obat ini hanya anti-inflamasi, anti peradangan, ya, bukan memperbaiki imunnya jadi tidak jahat lagi, bukan seperti itu kerjanya ya. Jadi supaya tahu produk kita bekerjanya di sana, jadi bisa menjelaskan dengan baik ke teman-teman kerabat lainnya ya. Luar biasa, telah menjadi berkat ya, bahwa kita bisa membuat orang bisa sehat itu bagian yang sangat luar biasa ya. Melalui produk ini, nutraceutical ini, kita bisa membuat teman kerabat kita kayak gini. Bu Acit juga merasa bersyukur sekali bisa membuat iparnya jadi sehat, betul nggak Bu Acit ya? Benar-benar Tuhan pakai ya. Luar biasa ya. Ya, semoga bisa jadi berkat yang lain. Dr. Gigi Vera juga terima kasih sharingnya. Mungkin bisa mulai masuk tanya jawab ya Pak Adi ya. Ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan 2 narasumber testimoni kita, sangat luar biasa. Kita akan buka tanya jawab. Boleh tanya jawab produk, bisa bertanya ke Pak Jason. Kalau mau bertanya tentang testimoni juga boleh ya. Mungkin ada yang mengalami hal yang sama ya. Kami buka tanya jawab dari chatting boleh, atau kalau mau langsung bertanya silakan di unmute. Silakan teman-teman. Mungkin saya mulai dulu ya, tanya ke Bu Siska ya. Sebelum yang lain nanti bisa dilanjutkan ya. Setelah minum itu apakah masih ada sakitnya? Karena autoimun kan menyerang, apalagi spondilo itu kan nyerang sakit terus ya. Nah, itu apakah masih ada terasa sakitnya? Terus obat dokternya, obat medisnya itu diminum berapa selama ini gitu? Terima kasih. Oke, jadi kalau sakit setelah saya minum itu udah tidak terasa sama sekali sakitnya gitu.
sama sekali saya nggak ngerasain panas, nyeri itu udah enggak, syukurnya setelah saya konsumsi. Dan obat yang saya minum tuh saat ini hanya 1 kali sehari. Jadi sebelumnya kalau peradangan saya masih tinggi, masih ada, saya minum tuh bisa 3 kali sehari. Misalnya 3 kali sehari itu 2 tablet, 2 tablet, 2 tablet. 3 tablet, 3 tablet, 3 tablet, kayak gitu. Dan sebelumnya kan saya minum hanya 2 jenis obat. Saat kambuh kemarin itu saya ditambahin lagi obatnya karena yang sebelumnya itu udah nggak efek. Jadi kalau dokter bilang sudah naik level sakitnya, begitu. Makanya saya agak sedikit desperate ya, karena sudah terlalu lama kambuhnya, obat-obatan yang saya minum juga banyak sekali. Jadi di setiap cek lab juga fungsi ginjal saya itu selalu dicek sama dokternya. Saya juga harus minum obat-obatan itu setelah makan karena takut kena MAH gitu. Itu kok Jason. Oke, terima kasih. Sama takarannya Bu Siska, bisa diberitahu teman-teman takarannya minumnya selama ini. Obat kimia yang saya minum Bukan, takaran atau SOP, susu dan sugar? dosis ya. Iya. Takaran SOP-nya itu loh. Saat pertama kali pakai itu 1 hari sekali aja untuk subarasinya. Pagi hari setelah sarapan, utsukushi sebelum tidur. Setiap saya mau cek lab itu saya pasti naikin gitu. Subarasi 2 kali sehari, utsukushi 1 kali sehari. Kalau saat ini saya masih konsumsi subarasi dan utsukushi cuman 1 kali sehari aja. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman lain, ada yang mau ditanyakan? Wah, ini ada Dokter Wijaya. Terima kasih Dokter Wijaya boleh datang di Zoom malam hari ini. Bisa tanya-tanya loh ya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, ini guru saya nih, Dokter Wijaya nih. Silakan kalau mau ditanyakan. Mari kalau mau tanya soal produk, cara kerjanya bagaimana? Saya tidak bisa jawab, ada guru saya yang bisa jawab nih. Silakan. Tadi Ibu yang Galaxy Note 4 itu seperti mau tanya tadi ya. Silakan Bu. Ada teman-teman lainnya kalau mau tanya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Sandy. Kayak lupus kalau nggak salah ya. Itu kan biasanya nggak boleh kena panas matahari, dan sekarang sudah sembuh, sudah biasa, nggak apa-apa kena matahari kan, sinar matahari. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Itu tanya ke yang mana itu Pak Sandi? Ya, terima kasih. Halo Pak Sandi, yang kena matahari itu tanya ke siapa? Tanya kepada Bu Siska yang kena autoimun itu. Oh, Bu Siska. Oke, silakan Bu Siska. Kalau untuk autoimun sih setahu saya itu jenisnya banyak sekali ya. Jadi bisa autoimun lupus, bisa spondyloartritis, itu jadi berbeda yang saya tahu. Gitu. Untuk koreksi kalau misalnya saya salah, untuk lupus setahu saya itu dia menyerang ke organ-organ inti seperti jantung, ginjal dan sebagainya. Kalau untuk saya ini kasusnya ke peradangan sendi. Kalau ya treatment dari dokter mungkin berbeda-beda. Kalau untuk lupus mungkin saya nggak terlalu paham sudah sembuh atau enggak. Cuman tahu saya memang autoimun hanya bisa dikurangi, dikontrol untuk nggak kambuh ya. Tapi kalau sembuh sih dokter juga bilang tidak bisa sembuh begitu. Seenggaknya dengan minum utsukushi dan subarasi ini bisa bikin kita jadi lebih sehat dan tidak kambuh lagi aja. Kalau untuk treatment lupus itu sendiri saya nggak paham karena saya nggak sakit itu, jadi saya nggak begitu mengerti gitu. Begitu kok, Pak. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, Bapak Ibu lainnya,
autoimun itu adalah imun yang menyerang diri kita sendiri. Ya. Itu tadi yang saya sebutkan 7 macam penyakit itu ya, yang nomor 7 tadi ya. Bahwa autoimun itu tidak bisa disembuhkan. Hanya dikontrol. Ya, dikontrol. Nah, obat dokter, obat medis itu anti-inflamasi. Coba dicek semua. Selalu kalau tanya orang nggak tahu tanya apa, misalnya sakit apa, tanya obatnya. Saya bisa tahu sakitnya apa dari obatnya. Nah, dari obatnya itu cara kerjanya kemana obatnya. Nah, itu kita bisa tahu, oh ini untuk anti-inflamasi, untuk apa. Itu kan bisa terlihat di sana golongan obat apa. Nah, itu kebanyakan obat hanya meredakan, bukan kebanyakan, memang semua obat meredakan simptomnya aja gitu ya. Tapi tidak bisa mendamaikan, maksudnya imunnya itu jadi tidak menyerang, tidak bisa gitu. Nah, produk SOP ini begitu imun diserang, diregenerasi lagi, diperbarui lagi. Ada lagi namanya, ada downline saya juga anemia hemolitik, autoimunnya anemia hemolitik. Nah, itu menyerang sel darah merahnya. Ya, jadi ada juga di ini Surabaya, perempuan itu, kasihan juga, masih muda, itu sampai jantungnya itu tidak bisa memompa, karena tidak ada darah yang dipompa. Habis, diserang terus. Habis. Sel darah merah itu loh, plasma itu habis. Nah, itu bahaya nih sampai gitu. Nah, produk kita, SOP ini, itu meregenerasi. Misalnya kasus sel darah merah tadi, diserang sama sel darah putih terus. Dia akan diregenerasi lagi sel darah merahnya. Itulah perlu sekali autoimun minum SOP ini. Ya, seperti itu. Ada lupus antara. Oh ya. Terima kasih Bu Acit sudah ditambahi. Jadi seperti itu. Malam hari ini saya juga mengundang ada yang autoimun lupus ya harusnya. Nggak tahu sudah masuk belum. Nah, ini produknya di situ, kita bekerjanya jadi kita diregenerasi. Kalau obat hanya meredakan inflamasinya aja. Apapun autoimun itu ya, artritis itu berhubungan dengan tulang. Ya. Nah, spondyloartritis berarti berhubungan dengan tulang. Ada juga yang rheumatic arthritis itu berhubungan dengan tulang sendi. Banyak macamnya. Silakan kalau mau tanya lainnya. Ini Dokter Wijaya masih dinner ini soalnya. Silakan. Dari grupnya Musasi, Pak Sendi, jelas ya Pak Sendi? Timnya Monosyukuri, barangkali ada yang mau tanyakan? Bapak ya, Ibu Pak, terima undangan. kasih. Oh iya Pak Sendi. Bapak Ibu undangan, silakan. Mumpung kita di sini yang member-member juga belajar lebih dalam, jadi supaya bisa menjelaskan. Kita bukan dagangan loh ya, kita bangun bisnis. Jadi kita harus tahu jelas. Salah satunya ya tentang cara kerja produk ini. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan soal produk, soal apa? Kalau enggak saya yang tanya loh ya. Saya suka tanya. Dok Vera, saya mau tanya. Itu saya lihat yang apa peridontitis itu kan apakah perlu antibiotik ya dok ya? Itu kan juga dari bakteri, ada bakterinya juga dok. Itu gimana dok? Nanti Ya, kaitannya nanti. Makanya saya malas ke dokter Pak Jason. Karena saya jadi sebenarnya ini kan periodontitis ini recurrent, dia akan berulang, biasanya terjadi lagi kalau jadi asal mulanya periodontitis ini karena saya pernah dirawat ortodonti. Jadi pada saat dirawat ortodonti itu kan gigi sering ada perenggangan. Nah, pada saat sedang dalam treatment, nah itu ada makanan masuk, lalu mulai saat itu ya mungkin saya lagi malas menggunakan dental floss, pakai tusuk gigi, ya jadi akhirnya terjadi pocket. Nah, jadi ini sebenarnya udah lama kasusnya, lalu sudah dikuret juga beberapa kali, dikuret nanti sakit lagi gitu.
Nah, jadi kalau lagi kumat, lagi muncul nih, lagi benar-benar sakit sekali, beberapa kali saya ke dokter gigi ya memang akhirnya dikasih antibiotik. Karena kan ada infeksi, berarti ada peradangan, ada infeksi, dikasih antibiotik. Nah, saya kebetulan, seperti yang tadi, kan saya kan punya sakit MAH ya Pak. Iya, iya. Jadi kalau minum antibiotik tuh itu satu ini sendiri sih sebenarnya tantangan buat penderita sakit MAH. Karena akan timbul, buat saya sangat sensitif sekali, saya akan mual, jadi nggak nyaman. Nah itu ya sangat mengganggu lah. Jadi mengobatinya juga mengganggu, nggak diobati juga mengganggu. Terus nananya gimana, Dok? Apakah masih muncul sekarang gimana? Karena saya lihat itu kan juga kasusnya nggak ringan ya, periodontitis itu ya. Iya. Selama ini gimana? Ya, jadi memang ini sebelumnya saya kan beberapa kali sudah kunjungan ke dokter. Jadi sudah dikuret. Karena sudah dikuret, lalu juga sudah dibersihkan. Tapi saya juga nggak tahu, beberapa kali itu sering timbul itu kan fistul. Fistul itu sebenarnya nanah itu sebenarnya. Jadi karena ada apa namanya? Karena ada infeksi, jadi timbul fistul. Tapi jadi apa ya? Seperti jerawat gitu kecil, tapi kecil. Nah, sekarang kalau logika saya adalah apabila ada bakteri di dalam gingiva saya, poket saya, bakteri itu sebenarnya juga ada peranan kita, tubuh kita untuk punya kemampuan untuk melawan infeksi yang terjadi di dalam tubuh kita sebenarnya, Pak. Nah, tetapi seberapa jauh infeksi itu bisa tubuh kita lawan. Nah, itu kembali kan tergantung kedaya tahan tubuh, kondisi tubuh kita. Nah, jadi logika saya adalah karena saya minum SOP, kondisi tubuh saya membaik, asupan nutrisi saya membaik, ini adalah infeksi yang bisa diatasi tubuh saya dan dia hilang aja sendiri. Begitu. Tapi tolong jangan disalah persepsikan bahwa semua infeksi bisa hilang atau bisa sembuh tanpa antibiotik atau tanpa treatment medis juga ya Pak. Itu tergantung seberapa tingkat keparahan infeksi tersebut. Dokter juga pakai Utsu nggak? Utsu. Minum iya. Utsu. Iya, saya juga minum Utsu. Iya, saya juga minum Utsu. Minumnya berapa, Dok, takarannya? SOP 1? Jadi saya itu minum Utsu awalnya di tahun lalu di saat pandemi mulai dan cukup banyak pasien-pasien COVID yang saya temui, itu saya kadang-kadang minum sehari sampai 2 kali. Utsunya. Jadi kalau hari ini saya tahu saya lagi mau ke lapangan itu maksudnya ke daerah yang sedang melakukan PCR, tes ya, pasti kan kita berpapasan, bertemu dengan pasien COVID. Nah itu saya tingkatkan minum Utsunya jadi 2 kali, sehari 2 kali, kadang sore. Atau saya mau terbang, mau ke, karena kita ada cabang juga di Surabaya, saya mau ke Surabaya. Nah itu saya juga minum Utsu biasanya 2 kali. Pagi dan sorenya. Tapi di luar masa-masa itu saya, jadi waktu itu sempat yang lagi memang tinggi-tingginya, saya sempat mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan tuh saya minum sehari 2 kali Utsu. Sebenarnya lebih bukan kepada ini sih, karena saya juga nggak kepikiran juga. Saya lebih kepada proteksi diri saya dari COVID ya. Dari ancaman COVID. Betul, Dok, untuk menaikkan imun ya. Iya, iya. Itu memang membantu sekali sih. Betul. Oke, terima kasih Dr. Vera. Ini ada yang tanya dari Mr. PC ya.
apakah orang yang pernah dikolostomi aman memakai produk AFC, baik Utsukushi maupun Subarasi? Waduh, ini nggak berani jawab ini kolostomi ini. Saya minta tolong Dokter Wijaya bisa bantu dok. Di kolostomi itu aman nggak pakai produk? Kolostomi untuk Utsu, Subarasi. Ya, selamat malam semuanya. Malam dok. Jadi kolostomi itu kan pasca tindakan, itu hanya memotong jalurnya usus besar menuju anus dan dikeluarkan melalui dinding perut gitu. Jadi kalau untuk asupan nutrisi apapun tidak berpengaruh, jadi nggak ada larangan untuk konsumsi apapun. Itu hanya membypass usus besarnya saja sebagian, jadi tidak melalui anus, tapi dibypass ke dinding perut gitu. Boleh saja, tidak masalah. Yang ditakutkan apa dari pertanyaan itu? Apa yang dikhawatirkan sampai nggak boleh? Ya, silakan Mr. PC, barangkali mau di-unmute, mumpung ada Dokter Wijaya. Wah ini, dokter tadi lihat penjelasan saya nih, banyakan ngopi dari dokter itu tadi. Enggak, sorry tadi saya masih handle pasien. Oh iya. Nanti bisa dilihat rekamannya dok, barangkali ada yang salah. Nanti saya banyak ilmu dari Dokter Wijaya ini, presentasi saya tadi. Mengenai proses healing, curing, ya kan. Silakan Mr. PC kalau mau di-unmute, kira-kira raguannya di mana? Kok meskipun di kolostomi, kekhawatirannya apa gitu loh maksudnya ya. Ya. Silakan sudah saya setel, bisa di-unmute kok. Mr. PC, namanya siapa ya? Mungkin yang lain, kalau sambil nunggu itu, barangkali ada yang ditanyakan lagi seputar produk. Oh ini, Bu Acit ya. Dokter Wijaya boleh tanya, teman saya ada skoliosis, tapi belum tahu penyebabnya apa. Dimulai dari seperti salah posisi, dalam 1 tahun bengkok S-nya ke samping parah sekali berubahnya. Sekitar nambah 10-15 cm kemiringannya. Apa bisa terbantu ya dengan Subarasi? Ya, peranan Subarasi untuk regenerasi dan memperbaiki aliran darah, ya tentu akan terbatas oleh faktor yang menyebabkan skoliosisnya itu. Misalnya beban, dia kalau gaya hidupnya, cara mengangkat beban di pundak kanan kirinya tidak diperbaiki, ya kalah dia, secara mekanik kalah. Lalu kedua juga kondisi otot-otot yang cenderung tegang itu, ya. Jadi kalau ototnya tegang, dia akan menarik sendi-sendi itu sehingga kelengkungannya juga akan makin menjadi-jadi. Nah, Subarasi kan tidak bisa membuat relaksasi otot sebaik kalau di fisioterapi atau di masas. Jadi selalu kita lakukan terapi itu gabungan, ya, secara holistik semuanya yang kita bisa kerjakan diberikan semuanya. Jangan hanya andalkan dari satu cara lewat nutrisi saja. Itu Pak Jason. Ya, gitu ya Bu Acit ya. Jadi peranan SOP-nya ini untuk penambah memang sel-selnya di dalam tulangnya itu. Kalau tapi ya seperti fisioterapi tetap dilakukan lah ya, menurut Dokter Wijaya gitu ya. Oke, silakan lainnya. Tanya silakan nutraceutical ya, asal bukan Sensei Suru ya. Sensei Suru bisa tanya Dokter Gigi Vera aja. Yang lainnya gimana? Mengenai nutrisi. Oh ya, Marcel, silakan. Malam, Pak Jason, semua malam Dok Wijaya. Malam. Tanya sedikit, kalau untuk yang saraf kejepit gimana ya? Apa bisa dibantu sama Subarasi? Terima kasih. Ya, saraf kejepit itu juga ada derajatnya ya.
Kalau dia baru tingkat iritasi, itu yang mengganggu itu peradangannya. Nah, jadi kalau subarasi bisa menekan, menetralisir peradangan, tentu dia akan membaik. Tapi kalau derajat kejepitnya itu sudah lebih parah, sampai dia kesemutan, baal, atau bahkan ototnya melemah, ya, kita tidak bisa mengandalkan hanya produk nutrisi saja. Gitu. Itu mesti ada tindakan yang mengurangi tekanan ke sarafnya. Ya, jadi prinsipnya kalau semua yang berkaitan dengan mekanik produk ini tidak bisa. Gitu. Tapi kalau dia gangguannya fungsional, peradangan, aliran darahnya tidak bagus, produk ini bisa. Ya, itu. Makasih, Dok. Mari. Silakan yang lainnya. Halo, iya. Halo, Pak malam. Marsial ini, Dok. Aku puntur juga ini. Aku punturis ini, Pak Marsial ini. Lagi ngambil S1 dia, Dok. Untuk aku punturis ini. Belajar Bagus, gitu. mesti dikombinasi untuk iya, betul. Nyeri saraf itu. Rencana 2 minggu lagi Pak Marsial bicara soal GERD dari segi akupuntur. Ini bisa belajar dari Dr. Wijaya. Dr. Wijaya juga belajar akupuntur loh, Pak Marsial. Iya nih, saya harus belajar sama Dok Wijaya nih. Silakan Pak Luki. Malam, Jason. Ya, malam. Halo, malam Dr. Wijaya. Ya, selamat malam Pak Musasi. Dok, ini saya melanjutkan pertanyaan kebetulan dari WhatsApp hari ini, ada dari tim saya itu ada yang nanya, ini ada pasien yang CA liver, Dok. CA liver dan nampaknya itu ada metastase, jadi penyebaran. Nah, kira-kira kalau diberikan subarasi dan utsukushi, kira-kira itu membantunya sampai di mana ya, Dok? Sampai di mananya kita tidak bisa batasi ya Pak. Karena kan spontaneous healing itu bisa saja terjadi gitu. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Kalau dalam bahasa awam tuh orang mungkin bilang mukjizat gitu. Tapi mukjizat itu kan juga nanti bekerjanya lewat sistem healing di tubuh kita gitu. Jadi secara prinsip umum kita bilang begini, kalau stadium 1 dan 2 itu sebaiknya memang tindakan operasi dan obat itu diberi tempat dulu karena peluangnya masih tinggi. Tapi kalau dia stadium 3 dan 4 sudah ada penyebaran, maka peluang dengan tindakan medis itu berkurang banyak. Gitu. Nah, di sini kita diberi keleluasaan untuk melakukan terapi yang lainnya, ya, atau dikombinasi antara medis dengan terapi nutrisi, olahraga, qigong misalnya, apa saja boleh dikombinasikan. Tujuannya adalah keseluruhan sistem tubuh kita itu bersinergi untuk mengatasi kankernya ini, gitu. Ya, jadi bukan hanya berurusan dengan sel kankernya, tapi juga soal daya healing dari tubuh ini. Kadang-kadang dengan perbaikan itu bisa saja terjadi yang tadi kita bayangkan sebagai mukjizat. Itu spontaneous healing istilahnya. Oke. Dok, kira-kira kalau seandainya diberikan subarasi sama utsukushi, kira-kira yang tepat itu berapa ya, Dok? Berapa saset ya? Ya, nah kita tidak ada ukuran yang pasti untuk masing-masing diagnosis ya Pak, karena kan cara kerjanya tuh tidak seperti obat dengan dosis masing-masing gitu. Tapi kita biasanya perhatikan tuh seberapa parah penyakitnya yang menunjukkan kerusakan sel-selnya juga lebih banyak. Kalau kerusakan selnya banyak, kita berikan takaran yang lebih banyak juga gitu. Jadi untuk cancer, apalagi sudah metastasis, kita bisa berikan takaran yang tinggi. Ya.
Misalnya kalau Subarasi itu bisa sampai 4 saset per hari, Utsukushi bisa 6 saset per hari. Itu dibagi. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Oh, tadi saya sudah anjurin untuk 4 saset Subarasi sama Utsukushi-nya 2 saset sih, Dok. Utsukushi kita perlukan untuk membangun sistem imun. Karena sel kanker, kalau sel darah putih kita bisa kenali dia, itu dimakan sel kankernya, itu diserang. Nah, ini yang vaksin Nusantara ini kan sebenarnya kan metode untuk melawan kanker gitu. Jadi itu antibodinya, sel darah putih dan antibodinya tuh dibuat untuk mengenali sel kanker. Kalau dia sampai bisa kenali, itu otomatis tuh diserang, dimakan sel kankernya. Nggak peduli dia stadium berapa, itu bisa teratasi. Nah, itu pentingnya sel imun kita tuh selalu prima. Oke. Dok, kalau dengan dosis Utsukushi 6, kemudian Subarasinya 4, kira-kira cara minumnya gimana ya, Dok ya? Orangnya overweight nggak, besar nggak badannya? Ya, ini nggak sampai detail segitu sih, Dok. Ya, kalau dia sedang-sedang, kita pakai 1 saset, tapi frekuensinya yang diperbanyak. 4 kali 1 dan 3 kali 2 gitu. Tapi kalau orangnya gemuk, ya kita bayangkan dia butuh lebih banyak dalam tiap porsinya. Kita bisa bikin 2 kali 2, 3 kali 2 gitu. Itu perkiraan saja. Oke, berarti prinsipnya mungkin sama seperti obat ya, Dok. Kalau bisa ya dibagi 3 kali dengan 2 saset ya, atau 1 saset gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Dr. Wijaya. Sama-sama. Ada lagi yang tanya, ini Dok, mohon info pemanfaatan Utsu untuk kasus PCOS dan GERD. Nah, yang PCOS ini, Dok. PCOS itu juga sudah ada unsur mekaniknya ya, karena kistanya banyak di ovarinya. Jadi kita berikan dua-duanya, Subarasi, Utsukushi itu untuk memperbaiki sistemnya, bukan untuk menyerang kistanya, karena biar bagaimana itu masih bagian normal dari ovarinya sendiri gitu. Hanya muncul banyak kista di situ. Nah, dengan memperbaiki sistem, paling tidak kondisi itu kita buat tidak memburuk. Karena PCOS itu juga nanti komplikasinya banyak. Ya, tensi bisa naik, kolesterol juga bisa naik. Gitu. Jadi di situ kita perlu dua-duanya, Subarasi dan Utsukushi. Kalau GERD, kita pernah bahas waktu dispepsia itu tidak cukup hanya mengandalkan produk, karena gaya hidup juga peranannya besar dalam menyebabkan GERD itu. Panjang ceritanya nanti Pak Jason. Iya Dok, nggak apa-apa. Kalau PCOS ini juga salah satu penyebabnya kalau saya baca kelebihan hormon insulin, Dok ya. Iya, itu salah satu ketidakseimbangan hormon. Tapi pada dasarnya entah kenapa di dalam ovarinya itu muncul banyak kista. Ada faktor genetik juga. Iya. Ada kasusnya Dok ya. Mungkin temannya Pak Luki juga tahu kan ya Pak Luki. Ini seorang perempuan, dia ini memang ada gangguan hormon dia ini. Yang pernah saya ceritakan di WA itu Dok. Itu gangguan hormon, dia itu katanya nggak cocok minum ini. Saya bilang, kalau soal ngomong cocok nggak cocok ini berarti orang ini nggak tahu cara kerjanya. Cuma dia mikir, aku pernah minum cuma nyoba sedikit. Karena dia ini gampang kayak pusing, geliang, kayak apa kan gangguan keseimbangan hormon masalahnya. Nah itu Dok, kalau kita ya apa cara ngomong yang supaya tepat ya, supaya orang ini mau minum lagi, karena dia sudah minum katanya, aku kok tambah gak enak gini gitu loh Dok. Nah ini loh, yang kesulitan ngomongnya itu ya apa, Dok? Bisa beri saran Dok kira-kira. Ya, lain orang tuh memang sensitivitasnya beda-beda.
Jadi kalau dia begitu sensitif, ditambah lagi nanti begitu paranoidnya ya untuk mencoba suatu hal yang baru, ya kita berikan takaran yang paling kecil dan frekuensinya juga sejarang mungkin ya. Kalau perlu 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Yang penting dia ada keyakinan dulu untuk mencobanya. Karena kita tahu pasti produk ini kan sebagai nutrisi dia tidak akan bikin efek samping yang macam-macam. Nah, ini mungkin sudah malam ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Tapi ini sangat berpengaruh dengan cara kerja tubuh kita, kekuatan pasukan ya. Jadi kayak gini dok, itu kan keseimbangan hormon ya. Bagaimana peran IGF-1 ini di hormon itu supaya, padahal IGF-1 itu juga hormon kan ya, hormon pertumbuhan kan ya. Nah ini polanya supaya teman-teman juga tahu bahwa paling sulit memang ada orang yang ada kasus tadi ini karena dia tiba-tiba sudah hormon itu kacau gitu loh akhirnya. Nah itu bagaimana dok menjelaskannya? IGF-1 itu lebih termasuk faktor ya, insulin-like growth factor. Jadi dia tidak seperti hormon yang punya efek luas gitu. Dan takarannya juga tidak banyak. Jadi tidak usah takut kalau dia sampai akan mengganggu keseimbangan hormonal. Kalau kita terapi hormon, memang itu harus diukur betul dia kurang atau tidak. Karena kalau tidak diukur kita langsung kasih hormon tertentu, itu akan menambah kacau keseimbangan hormon. Tapi kalau produk nutrisi ini tidak seperti itu. Aman lah. Ya. Oke, terima kasih dok. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ada downline autoimun. Dia baru konsumsi Utsukushi Subarashi 7 hari. Awal minum Utsu Suba, hari kedua badan terasa nggak enak. Kemudian hari kelima ada sesak. Maaf, hari tanggal 7 kemarin beliau mens 4 hari. Tanggal 16 mens lagi dan badannya lemas. Apakah kondisinya tersebut efek detok? Autoimunnya apa ya nih Bu ya? Atau Pak ya, Pak Arya? Kan harus tahu dulu ini autoimun apa. Pak Ari. Maaf ini. Bu Acit. Oh Ibu, sorry. Ibu Ari. Itu autoimun apa ya? Oh sama ya? Spandilo juga, spandilo. Iya sama, iya. Oh sama. Iya betul. Oh iya ya. Tentang artritis. Iya. Tapi nggak apa-apa Jason. Iya betul. Autoimun yang manapun kan kita tidak terlalu terkunci pada diagnosis. Kita ambil prinsipnya saja, sistem imunnya itu sedang kacau. Gitu. Kalau dia makin parah itu jadi lebih sensitif terhadap bermacam-macam faktor. Jadi mungkin pada downline-nya ini termasuk autoimunnya yang sedang galau-galaunya gitu, sehingga dia makin gak keruan rasanya gitu ya. Nah itu sebabnya saya selalu anjurkan jangan langsung jenisnya macam-macam dan takarannya tinggi. Saya temukan tuh SOP 100 tuh lebih aman kalau untuk kasus autoimun. Jadi mulai saja dengan SOP, dinaikkan pelan-pelan. Kalau sudah tidak ada gejala, baru kita tambahkan Utsukushi gitu. Nah, Utsukushi itu kan meningkatkan sistem imun. Dari para dokter yang ahli autoimun itu ada keberatan kalau kita berikan Utsukushi. Apalagi dia sedang berikan obat yang menekan sistem imun. Jadi sepertinya berlawanan. Dia sedang menekan, kita kasih produk yang meningkatkan. Gitu. Itu yang membuat mereka tuh nggak senang, gitu ya. Apalagi kalau ditambah cerita seperti ini, nanti dia dengan enteng akan bilang, tuh kan saya sudah bilang. Jadi kita hindari saja kemungkinan ada perburukan gitu. Berikan SOP dulu sampai dia tenang, baru tambahkan
Utsukushi. Utsukushi itu ada peranannya nanti memperbaiki dinding usus. Karena pada autoimun tuh sering terjadi leaky gut syndrome. Leaky gut itu membuat reaksi alergi, reaksi autoimunnya makin menjadi-jadi atau berlangsung kronis. Utsukushi nanti punya peranan di situ, memperbaiki kondisi usus, memperbaiki kebocoran usus gitu. Jadi saran saya sih jangan di tahap pertama. Oh, meskipun autoimun artritis itu juga bisa kena ususnya, Dok ya. Ada leaky gut di usus ya. Padahal itu artritis kan? Iya, itu kan hanya soal antibodinya menyerang organ apa gitu. Tapi pada tempat pertama kenapa dia muncul itu dicurigai ada kaitan dengan sistem usus kita gitu. Ketidakseimbangan flora, lalu bikin peradangan bikin dindingnya jadi seperti bocor gitu. Permeabilitasnya itu meningkat, sel-sel yang berukuran besar bisa masuk, dan itu yang men-trigger reaksi alergi, reaksi autoimun itu. Jadi kesamaan semua autoimun tuh seperti itu. Ya. Pertama kali yang bikin gangguan tuh apa gitu. Nah, kalau ujung-ujungnya berbeda-beda ya kita bisa maklumi tergantung antibodinya apa yang menyerang organnya. Baik, terima kasih Dr. Wijaya. Baik, makasih Dok. Yo, sama-sama. Halo Jason. Ya Om, silakan. Saya mau tanya satu lagi ke Dr. Wijaya sebelum ditutup ya. Ya. Dok, untuk orang dengan diagnosis untuk PCOS itu dengan sel telur yang kecil-kecil dan jadwal menstruasi yang tidak bisa tetap continue tiap bulannya, itu kira-kira gambarannya gimana Dok? Mungkin bisa dijelaskan hubungannya kalau misalkan harus konsumsi SOP atau harus dengan Utsukushi Dok? Itu pertanyaan saya Dok. Aduh. Om, feedback Om. Ya, oke. Ya. Pada PCOS itu karena menyangkut ketidakseimbangan itu berarti ada sistemiknya juga ya. Jadi selain faktor lokalnya terganggu, indung telurnya itu, dia melibatkan gangguan yang bersifat sistemik. Nah, jadi kita butuh dua-duanya untuk memperbaiki ini gitu. Terutama memang subarasinya, karena subarasi itu bisa bantu juga nanti tensinya lebih turun, aliran darah ke ovariumnya juga bisa lebih lancar gitu. Utsukushi-nya kita butuhkan untuk membantu detox. Para pakar tuh menemukan penyakit kalau sudah kronis dan melibatkan sistemik tuh ada hubungannya dengan kondisi usus yang tidak sehat gitu. Nah, di situ kita berikan Utsukushi untuk memperbaiki masalah di pencernaannya. Apapun organ yang terlibat, kalau dia sudah kronis, biasanya melibatkan trigger pertamanya di ususnya. Oke, makasih Dr. Wijaya. Ya, sama-sama. Oke, karena waktunya ya jadwalnya sudah pas ini ya, jam 9:30. Kita akhiri Zoom kita malam hari ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Vera, Dr. Wijaya. Mungkin bisa dibuka videonya, kita foto bersama mumpung ada Dr. Wijaya ini. Jarang-jarang Dr. Wijaya bisa masuk Zoom tim kita loh ya. Mari dibuka semua, saya akan foto ya. Yang lainnya ayo dibuka dulu. Nah, itu Om Budiman. Oke, siap? Udah ya, siap ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Sudah masuk. Nanti saya kirim ke grup ya. Oke. Terima kasih waktunya Dr. Wijaya bisa mampir ke Zoom tim kita di Malang ini.
bukan Malang ya, ada yang Bandung nih dok, Jakarta juga ini dok. Ya terima kasih semuanya, Ya, selamat malam. sama-sama semuanya, selamat malam. Jaya. Terima kasih semuanya.